Perkenalkan, saya Suryoton Hardianto, mahasiswa akuntansi P2K 18622011416. Itu adalah nomor induk mahasiswa saya. Saya semester 6 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori stewardship, salah satu tugas saya dari dosen Pak Ari Eka Sandi. Berikut penjelasan mengenai teori stewardship. Teori stewardship, teori yang menggambarkan situasi di mana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi sendiri menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok, principles, dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi. Teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungannya permasalahan umum yang terjadi dengan motivasi manajemen, mengingat tidak ada permasalahannya motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaannya tentang seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship ini terjadi karena terdapat perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural, di mana manajemen eksekutif mempermudah tindakannya yang efektif. Pada teori stewardship terdapat model of man yang didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani. Peningkatan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Teori stewardship, perilaku steward adalah kolektif, sebab menuju teori stewardship berpedoman dengan perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk side owner, yaitu melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen dan overprices. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Mendukung pendapat tersebut bahwa teori stewardship lebih mengedepankan kepentingan dan tujuan organisasi. Teori ini berbeda dengan teori agensi, di mana manajer lebih mengedepankan tujuan pribadinya, khususnya dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, manajer yang berperan sebagai steward tergerak untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, prinsipal, dan tingkat loyalitas terhadap organisasi lebih tinggi, sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship adalah variabel economic performance. Hubungan teori stewardship dengan economic performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana ia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh terhadap economic performance. Variabel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah kualitas laba. Hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi,
memiliki perilaku kolektif dan berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi maupun kecurangan, dan akan membentuk image perusahaan itu sendiri yang baik dan mempengaruhi stakeholders dalam respon positif informasi laba yang dipublikasikan, sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Makasih buat teman-teman yang sudah mau menonton atau menyaksikan video studio kali ini mengenai teori stewardship. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.